nama Dina Aprian Putri Nanda. Saya mahasiswa dari Stikes Terapi semester 6. Hindu itu jarang banget ya orang-orang banyak tahu. Termasuk saya juga kurang tahu mengenai Hindu. Dia itu sebenarnya ada dalam sejarah kita, tapi jarang banget untuk disinggung banyak orang. Cara berdoanya saya kurang tahu, cara berdoanya. Lalu di sana ada galungan sama ogo-ogo, itu sih yang terkenal. Sama nyepi ini berhubungan sama ogo-ogo, itu yang sangat orang-orang itu pada nggak tahu itu fungsinya bukan fungsi, kayak ini apa sih ogo-ogo ini buat apa sih gitu. Mungkin itu aja sih menurut saya ogo-ogo sama nyepi, dan sebenarnya ada di dalam sejarah kita ini Hindu ini. Jadi saya kurang tahu mengenai Hindu itu apa. Udah. Om Swastiastu, Om Budam, Om Anubhadra Kertapa. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru. Perkenalkan, saya Sutarto Darmanto, atau lebih akrab dipanggil Kang Karyo. Saya sebagai Ketua PHDI Parisade Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Banguntapan. Perkenankanlah di sini saya menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan di Pura Jagatnata Banguntopo Banguntapan Yogyakarta ini. Sejarah berdirinya pura adalah pura ini dibangun sekitar tahun 1972, itu menempati tanah kas milik Kelurahan Banguntapan. Umat yang ada di Banguntapan pada awalnya adalah pelaku spiritual keyakinan, karena dari Presiden Soeharto waktu itu menyarankan bahwa aliran kepercayaan harus masuk ke agama yang ada di Indonesia. Maka orang tua kami yang waktu itu menganut aliran kepercayaan karena merasakan bahwa sesuatunya yang dilakukan sama dengan Hindu, akhirnya orang tua kami masuk ke agama Hindu. Kemudian pura ini mulai pertama kali didirikan seperti yang tercatat di Padmasana Kawitan adalah tanggal 22 Mei 1975. Kemudian upacara atau doa yang dilakukan oleh umat Hindu itu kalau persembahyangan bersama itu dilakukan 15 hari sekali, yaitu pada bulan mati atau tilam ratri dan bulan purnama penuh atau purnama sidi. Kalau kewajiban pribadi untuk melakukan persembahyangan itu sehari 3 kali, sehingga doa wajib kami disebut sebagai doa Trisandya. Nah, berkaitan dengan persembahyangan umat Hindu itu tidak lepas dengan sesaji atau dalam bahasa Hindu kami Banten itu sebagai persembahan
sebagai ungkapan terima kasih kita kepada alam semesta, yang mana alam semesta telah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Kita sudah mengambil sesuatu dari alam, dari bumi, sehingga sudah sepantasnya kita juga memberikan penghargaan sebagai tanda terima kasih kita ke semesta. Lalu kenapa setiap bulan purnama kami mengadakan persembahyangan di pura? Itu tidak lain, ketika bulan purnama kami melakukan sembah bakti, menyampaikan, mengagungkan nama Tuhan yang bermanifestasi sebagai Dewa Chandra, mengucapkan terima kasih kepada beliau karena senantiasa memberikan penerangan, memberikan sinar suci, sehingga kita mengharapkan, kita menghaturkan sembah dan bakti agar sinar kemilau beliau senantiasa merasuk, bisa menerangi baik hati, pikiran, sehingga dalam menjalankan kewajiban sebagai umat sedharma senantiasa dalam pengaruh sinar sucinya. Kemudian Hari Raya Galungan itu hari raya yang kita peringati setiap 210 hari, yaitu di setiap hari Buddha Kliwon atau Rabu Kliwon di Wuku Dungulan. Galungan dirayakan sebagai peringatan atas kemenangan dharma atau perbuatan baik melawan adharma. Karena kalau di dalam cerita yang ada, konon di daerah Bali itu ada larangan untuk tidak melakukan persembahyangan di pura, sehingga kemudian ada yang memberanikan diri melawan larangan tersebut, yang mana bahwa untuk bersembahyang itu merupakan dharma atau perbuatan baik, tetapi tidak diizinkan oleh adharma atau perbuatan jahat. Sehingga ketika kami melakukan perlawanan melawan larangan tersebut, sehingga kami mendapatkan kemenangan dan kita bisa melakukan persembahyangan membakti kepada Tuhan kami, Buddha Sang Hyang Widi, maka setiap galungan kita peringati sebagai hari kemenangan dharma. Kemudian 10 hari setelah Hari Raya Galungan itu masih ada satu rangkaian lagi, yaitu Hari Raya Kuningan, yang mana sebagai rasa sujud syukur, ucapan terima kasih kami kepada para leluhur kami, para Betara yang telah membantu perjuangan, telah berperang melawan kekuatan atau tindakan jahat atau adharma, sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan persembahyangan, sehingga kami senantiasa melaksanakan Hari Raya Kuningan sebagai bentuk bakti kami kepada leluhur dengan mengadakan persembahan berupa nasi kuning. Kemudian hari raya kami yang diperingati dan
diberi hari libur nasional itu adalah Hari Raya Nyepi, yang mana Hari Raya Nyepi merupakan hari, jadi kalau kami Nyepi itu sebagai hari suci Nyepi, karena di hari tersebut pergantian tahun Saka itu kita merayakannya dengan melakukan 4 brata penyepian, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelangwan. Amati geni adalah kita tidak menyalakan api, amati karya kita tidak melakukan pekerjaan, amati lelungan kita tidak bepergian atau keluar rumah, amati lelangwan kita tidak mendengarkan bunyi-bunyian. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam kita betul-betul menyepi, kita betul-betul mengintrospeksi diri apa segala sesuatu yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Nah, di dalam rangkaian hari suci Nyepi kami biasanya ketika Tawur Agung Kersane itu kami mengadakan acara Tawur Agung di Prambanan, kemudian sorenya itu ada pangrupukan ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh itu adalah sebagai simbol dari sifat-sifat angkara yang dimiliki oleh manusia, sehingga berwujud raksasa, berwujud sesuatu yang menakutkan. Tapi untuk karakternya itu memang tidak ada suatu ketentuan khusus, sehingga pembuatan ogoh-ogoh itu mengalir begitu saja untuk karakter bentuknya, tetapi biasanya selalu berkenaan dengan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Nah, seperti tahun kemarin kita membuat ogoh-ogoh kecil, itu ada bentuk orang bawa celurit karena kemarin bertepatan dengan ramainya kelitih di Jogja, entah suatu kebetulan atau memang sinyal yang kami terima seperti itu. Kemudian di dalam Hari Raya Nyepi, yaitu tadi yang tidak boleh dilakukan adalah apa yang menjadi kewajiban 4 brata penyepian. Jadi ketika nyepi kita tidak boleh menyalakan api atau lampu, yang mana sebenarnya adalah api atau amarah di dalam diri. Kita tidak boleh bepergian, itu agar pikiran kita tidak kemana-mana, kita menuju memusatkan ke Tuhan. Kita tidak boleh bekerja, kita hanya memfokuskan untuk melakukan puja dan bakti kepada Tuhan. Amati lelangwan, kita tidak mendengarkan bunyi-bunyian, itu dalam arti agar telinga kita hanya mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kata kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.